Oke, selamat malam rekan-rekan. Terima kasih ya yang sudah konsisten untuk ikut sharing-sharing. Ya, di grup kita sudah ada 666 ya di Telegram. Kemudian di grupnya Mas Fajar juga ada 3.000 orang sebenarnya, cuman kayaknya kalau malam banyak yang sibuk nih untuk ikut sharing. Jadi kebanyakan sih banyak yang ini yang ikut di recordingnya gitu. Oke, selamat malam Mas Rivaldi. Ya, malam Mas Ilham, malam juga semuanya teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat kita sharing-sharing di sini. Lagi di UK kah, Mas? Atau di Indonesia? Malam. Ya, jadi kebetulan sekarang saya lagi di Jakarta. Mmm, dari akhir bulan Juli itu saya ngambil cuti yang lumayan cukup panjang. Jadi, sampai sekarang masih di Jakarta dan ke depannya buat beberapa bulan juga masih stay di Jakarta nih Mas Ilham. Oh, mantap. Lama banget cutinya, Mas. Iya, kebetulan emang ada keperluan di sini. Mantap ya, kalau kerja di luar negeri cutinya bisa panjang. Oke, Mas Rivaldi, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu ya, Mas Rivaldi. Mas Rivaldi ini S, S1-nya di ITB ya, Mas ya, di Aerospace, kemudian S2-nya di Glasgow University, ngambil Betul? Aerospace juga. Terus Ya, sekarang terakhir berkarir di Airbus nih, perusahaan multinasional, perusahaan pesawat nih yang biasa kita naikin ya, yang suka naik pesawat. Di luar biasa, salah satu orang Indonesia yang saya kagumi ya. Ada Pak Rivaldi, Mas Rivaldi, ada Dr. Hari, itu orang-orang yang ya, bisa berkarir dan cemerlang di Eropa gitu ya, luar biasa. ya, makasih Oke. Mas. Jadi kesempatan yang sangat langka nih kita bisa undang orang-orang hebat di forum diskusi yang cukup sederhana sebenarnya, yang kami inisiasi ya. Jadi di sampai jam 9 ke depan nanti kita akan mendengar sharing-sharing dari Mas Rivaldi bagaimana cara untuk bisa mendapatkan karir terbaik ya, mau di luar negeri ataupun di dalam negeri sebenarnya bisa diterapkan apa yang Mas Rivaldi kerjakan gitu ya. Kebetulan saya udah beli bukunya dan wah mantap sekali isinya. Makasih banyak nih Mas Ilham. Ya, Semoga semoga eh, isi yang ada di bukunya bisa ngebantu, buat orang-orang. Jadi emang tujuan utama saya ngebuat buku itu, nulis buku itu ya memang supaya bisa sharing ilmu ke banyak orang. biasa. Semoga jadi amal jariah Mas ya. Karena Amin. bukunya dengan isi yang sebagus itu menurut saya terlalu cheap, terlalu murah. Ilmunya luar biasa. Gitu. Oke, tanpa lama-lama nih, mungkin bisa dimulai Mas Rivaldi untuk sharing. Eee, Sebetulnya saya nggak nyiapin apa-apa sih Mas Ilham. Jadi kita nanti Oh, bisa, ngobrol aja kali ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari Mas Ilham atau dari ada teman-teman, bisa untuk ngejelasin nanti akan saya coba jelasin. Jadi, formatnya itu ya kita ngobrol aja ya. Dan mungkin di awal saya bisa mulai lewat perkenalan dulu. Tadi kan udah sempet diceritakan oleh Mas Ilham, saya ini siapa sama background-nya seperti apa. Cuman mungkin supaya lebih afdolnya saya juga akan sedikit cerita, karena saya sering juga menceritakan ini di LinkedIn, harapannya bisa jadi, ilmu atau jadi semacam referensi buat teman-teman. Nah, betul tadi Mas Ilham bilang kalau S1 saya itu dulu di ITB. Dan ceritanya ini sebenarnya nggak sesimpel itu ya, karena dulu ketika SMA, saya itu sebetulnya nggak ada kepikiran sama sekali mau jadi seorang engineer. Saya itu dulu pas SMA, mungkin teman-teman juga banyak yang, dulu suka
baca komik ya kan, nonton kartun. Dulu sebenarnya cita-cita saya itu jadi animator, jadi pembuat komik, ngegambar komik tuh. Cuman saat itu, kayaknya sulit banget buat saya untuk mencapai cita-cita yang saya mau, karena untuk bisa jadi animator waktu itu atau untuk bisa gambar komik saya harus belajar, saya harus ambil les, saya harus ambil, ekskul gitu di sekolah, lesnya juga les yang berbayar, ada di satu tempat di Jakarta waktu itu kalau nggak salah di daerah Kemang ya. Tapi itu jauh banget dari saya tinggal, dulu saya tinggalnya di Bekasi, dan bayarannya juga lumayan. Jadi waktu itu saya masih belum ada tabungan kan anak SMA, mau minta ke orang tua juga maksudnya nggak masih belum pasti gitu, apakah itu cita-cita yang mau saya kejar ke depannya atau gimana. Sampai akhirnya ternyata saya juga, sadar bahwa selain saya suka dengan animasi, selain saya juga suka dengan komik waktu itu saat SMA, kebetulan saya suka dengan hal-hal yang berbau robotics. Dan dari situ saya punya tujuan waktu itu untuk masuk ke fakultas STAY ITB. STAY itu salah satunya ada jurusan elektronik, waktu itu di tahun 2010 jadi salah satu fakultas yang ada di top paling atas, peminatnya ya. Itu yang paling susah masuknya dulu. Dan akhirnya saya coba untuk daftar, waktu itu akhirnya gagal, yang lewat, beberapa cara masuk ke kampusnya, saya udah nggak inget namanya, tapi yang saya ingat adalah saya gagal waktu itu sampai 2 atau 3 kali, dan pada akhirnya, yang saya dapat adalah fakultas yang paling terakhir waktu itu saya tulis untuk jadi referensi untuk jadi keinginan saya, dan itu adalah Fakultas Teknik Mesin Dirgantara di ITB. Setelah saya masuk ke situ, saya masih nggak tahu waktu itu saya mau jadi apa, saya nggak terlalu suka soal, machinery, soal permesinan waktu itu ya, dan juga ada jurusan aeronautics dan jurusan material yang saya masih belum familiar sama sekali. Sampai pada akhirnya saya dapat kesempatan waktu itu untuk ikut sebuah acara, kalau nggak salah namanya 50 tahun penerbangan Indonesia, dan di sana saya sempat ketemu dengan almarhum Pak B.J. Habibie. Dan di sini mungkin teman-teman ada yang belum pernah ngelihat langsung, mungkin ada juga yang udah pernah. Buat teman-teman yang udah pernah pasti tahu Pak Habibie itu almarhum, kalau misalkan dikasih waktu setengah jam atau 1 jam buat bicara, biasanya beliau akan bisa sampai 2 jam, 3 jam itu nggak bisa berhenti gitu. Karena emang saking saking passionate-nya beliau itu menyampaikan, visi misi dan passion beliau ke teman-teman yang hadir di saat itu. Dan di saat itu adalah saat yang krusial buat saya karena saya melihat Pak Habibie itu sebagai salah satu panutan yang in the future, saya pengen menjadi seperti beliau. Dari segi keilmuannya di bidang penerbangan, dan juga dari segi karakteristiknya, dari segi, pembawaannya, leadership-nya, dan juga aspek-aspek lainnya gitu. Jadi di situ salah satu poin titik balik saya, di mana saya masih belum punya tujuan ke depannya mau jadi apa, tapi setelah melewati malam itu akhirnya saya menjadi lebih terarah. Jadi kayak, "Oh, kayaknya nih saya mau fokus ke bidang penerbangan." Dan itu yang akhirnya saya lakukan, mmm, di tahun kedua kuliah saya masuk ke jurusan Teknik Penerbangan ITB, Aerospace, Aeronautics ya, dan di situ akhirnya saya berusaha untuk belajar mencintai, belajar menyukai apa yang saya pelajari. Nah, karena ini sebetulnya bukan cita-cita saya dari SMA. Bahkan ketika saya pertama kali masuk ke kampus pun saya nggak tahu teknik penerbangan tuh apa kerjaannya. Tapi ternyata, mmm,
ketika saya juga pertama kali belajar di tahun kedua itu soal tech penerbangan, saya nggak begitu suka. Saya, ya biasa aja gitu ya, sampai akhirnya saya bisa melihat, mmm, aplikasi dari ilmu-ilmu ini tuh seperti apa ketika saya bertemu dengan orang di lapangan, yang mereka bekerja di bidang airlines, ketika saya melihat customer yang menggunakan produk-produk dari ilmu ini, itu jadi salah satu, apa ya, semacam, yang ngebuat saya sadar bahwa yang saya lakukan ini tuh menyenangkan, yang saya lakukan ini mempunyai makna gitu. Jadi, walaupun memang waktu itu belum terlalu, terekspos ya, karena kan saya masih seorang mahasiswa, kesempatan untuk masuk ke ranah profesional juga dikit, waktu itu bisa lewat semacam kayak internship kalau nggak salah cuman 1 bulan, di Garuda waktu itu saya. Tapi hal-hal seperti itu tuh akhirnya ngebuat saya melihat bahwa yang saya pelajari ini, hari-hari yang saya lalui ini, itu ternyata ada maknanya, itu ternyata, bisa aplikatif dan bahkan bisa membantu orang lain gitu. Nah, jadi dari situ saya belajar gimana caranya supaya bisa menyukai apa yang kita lakukan, walaupun sebenarnya itu bukan yang kita mau dari awal, gitu. Jadi, ternyata ya memang hidup itu kita nggak akan dapat semua yang kita mau. Kita mungkin akan dapat yang kita butuh, mungkin kita sadar, mungkin enggak. Tapi yang pasti kita harus bisa untuk mencoba menyukai apa yang kita lakukan, dengan bagaimanapun itu caranya. Ada beberapa banyak caranya, yang dulu sebenarnya saya nggak tahu, saya akhirnya bisa lebih tahu ya ketika udah, lepas kuliah ya, ketika udah masuk ke dunia kerja, terus, lebih lebih belajar mendalam tentang personal development dan lain-lain gitu. Dan dari S1 situ, saya juga sempat waktu itu akhirnya merasakan waktu yang paling jatuh buat hidup saya, ketika saya kuliah. Jadi, kalau nggak salah di tahun ketiga, saya itu membuat sebuah grup namanya Aksantara ITB. Jadi intinya adalah kita ngebuat manufaktur, desain, dan ikut perlombaan, produknya itu adalah unmanned aerial vehicle. Jadi kalau teman-teman tahu yang namanya drones. Mungkin kalau yang sering dijual di pasaran mereknya ada DJI, drones-nya itu punya 4 baling-baling dan kita pakai buat ngerekam, video lewat aerial video gitu kan. Tapi kalau yang waktu itu kita bikin, mmm, itu lebih ke fixed wing. Jadi punya sayap ukurannya 2 meter, terus kita dikasih misi tertentu, terbangin dan, diperlombakan gitu antara satu kampus dengan kampus lainnya. Dan di situ saya udah ngorbanin semuanya ya akhirnya, karena kan saya merasa, wah saya ini yang ngebuat grupnya, saya, jadi, eee, leader dari anggota timnya, kemudian saya juga, yang harus memastikan bahwa semuanya ini berjalan lancar dan bahkan kita menang. Karena waktu itu ada perlombaan kontes robot terbang Indonesia yang jadi host pertamanya adalah kampus saya, ITB. Jadi nggak mungkin kita malu-maluin di depan kampus-kampus yang lain. Dan itu bener-bener, kita kejar mati-matian, itu setiap hari, kita manufaktur, kita kejar proses manufakturnya, kita kejar proses testing-annya dan lain-lain. Sampai akhirnya, saya waktu itu memilih untuk mengorbankan uang pribadi untuk masuk ke, pendanaan grupnya, kemudian juga saya mengorbankan waktu saya untuk kuliah. Artinya saya meninggalkan mata kuliah yang seharusnya saya ikutin waktu itu. Nah ini, untung saya nggak tahu ini teman-teman ada yang masih kuliah atau enggak, kayaknya sih udah lulus semua ya. Tapi kalau masih ada teman-teman yang masih kuliah jangan diikutin. Karena setelahnya ketika lomba itu yang terburuk terjadi, yaitu bahkan sebelum lomba, produk yang kami buat, yang udah susah payah kami buat dengan segala pengorbanannya, itu bahkan gagal untuk terbang, gagal untuk take off. Jadi kita kalah sebelum bertanding. Dan, itu kita benar-benar ngebawa nama kampus dan kita malu, kita bener-bener kalah di situlah. Jadi nggak dapet, penghargaan apapun. Nah, di situ saya benar-benar terpuruk, saya benar-benar ngerasa depresi karena saya ngerasa 1 tahun ke belakang udah ngeluarin semua tenaga, pikiran, modal, dan lain-lain,
terus juga, mmm, saya mengecewakan anggota tim saya gitu kan, karena saya sebagai leader ngerasa itu tanggung jawab saya. Dan prosesnya emang nggak mudah, butuh waktu untuk sampai akhirnya saya bisa menemukan titik balik lagi. Di tahun depannya saya coba untuk evaluasi apa yang salah, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki dari leadership saya, dari komunikasi tim, dan dari produktivitas tim juga. Sampai akhirnya kita bener-bener brainstorming, kita cari bantuan ke alumni, ke dosen, dan ke semua pihak, sampai akhirnya di tahun depannya kita bisa, comeback dan mendapatkan 3 medali ya. Jadi juara satu, best design, sama best presentation, alhamdulillah waktu itu. Nah, di situ, saya belajar soal yang namanya grit. Jadi seandainya ketika tahun sebelumnya kita kalah, kemudian saya nggak lanjut, belum tentu saya bisa mendapatkan kemenangan yang akhirnya bisa didapat di tahun depan, gitu kan. Karena saat itu saya nggak tahu tahun depan ini apakah saya akan coba bertanding lagi atau saya udah nyerah, saya pindah ke yang lain gitu udah. Tapi akhirnya dengan adanya grit itu, dengan adanya, rasa persisten untuk tetap maju, memperbaiki apa yang salah, akhirnya saya bisa mendapatkan hal yang lebih baik ke depannya, gitu. Di situ saya belajar satu hal di situ. Kemudian fast forward aja karena ini jadinya kebanyakan, cerita soal kuliah. Fast forward-nya adalah ketika saya lulus kuliah, saya itu punya tujuan untuk bisa bekerja di salah satu perusahaan manufaktur pesawat terbesar di dunia. Kalau misalkan teman-teman dengar soal aerospace atau dengar soal, pembuat pesawat terbang, biasanya ada 2 yang terlintas di pikiran. Yang pertama itu Boeing, yang kedua Airbus. Nah, jadi saya pengen salah satu dari 2 itu. Kebetulan di Indonesia ini adalah sebuah industri yang niche. Kalau teman-teman bicara soal aviation, itu ada banyak. Aviation itu lebih ke kayak misalkan Garuda, AirAsia, Lion Air, terus, organisasi dan perusahaan yang menyediakan jasa reparasi dan maintenance pesawat, broker pesawat, leasing pesawat, itu semuanya masuk ke aviation. Tapi kalau kita bicara soal aerospace, itu lebih ke desain, manufaktur, dan penjualan pesawat terbangnya. Ya, misalkan ada Airbus, Boeing, Embraer, kalau mesin pesawat terbang ada Rolls-Royce, Pratt Whitney, dan lain-lain gitu ya. Itu sangat terbatas di Indonesia. Jadi waktu itu jurusan saya adalah jurusan yang terkenal alumninya nggak bekerja di bidang yang sama. Justru kita banyak yang bekerja masuk ke perbankan, masuk ke industri yang lain, masuk ke IT waktu itu zaman-zamannya startup lagi baru mulai naik banget kan. Itu Gojek lagi kenceng-kencengnya waktu itu. Dan, saya akhirnya waktu itu berkesempatan untuk ngebuat startup bareng temen, bertiga ya. Itu namanya Aerogeo Survey dan itu juga masih seputar tentang drones. Jadi kita menjual servis jasa udara ke beberapa klien seperti, klien palm oil, kemudian oil and gas, dan waktu itu energi juga sama PLN. Dan dari situ saya tapi tetap punya cita-cita untuk bisa bekerja di penerbangan, di aerospace-nya gitu. Karena balik lagi bahwa waktu itu dan sampai sekarang, role model saya salah satunya adalah Pak B.J. Habibie almarhum. Jadi saya pengen banget bisa berkarya di industri yang sama dengan Pak Habibie. Saya coba cari-cari terus informasinya, waktu itu juga cari yang di luar negeri, di luar Indonesia, tapi mungkin karena memang saya masih belum punya pengalaman kerja yang banyak dan kualifikasi saya juga kurang, itu sangat sulit ya waktu itu. Tapi akhirnya saya menemukan ada satu lowongan di Indonesia, perusahaan Airbus Helicopters. Jadi Airbus Helicopters ini adalah salah satu, subdivision dari Airbus Group. Jadi kalau Airbus Group ada yang ngebuat pesawat, ada yang ngebuat helikopter, dan ada yang ngebuat, pesawat militer dan juga satelit.
gitu. Dan ini ya tadi yang membuat helikopter. Walaupun memang di Indonesia itu sangat sangat, saya bisa bilang sangat kecil ya untuk organisasinya karena nggak sampai 50 orang saat itu. Tapi yang saya lihat adalah kalau saya bisa masuk ke dalam network ini, ke dalam organisasi ini, saya bisa ngebuka kesempatan yang jauh lebih luas nanti di dalamnya gitu. Bukan menutup kemungkinan juga kalau saya bisa menemukan opportunity ke luar negeri gitu kan. Dan akhirnya saya masuk ke sana sebagai, PPIC atau PPC ya, Production Planning Controller. Kerjaannya itu, lebih ke maintain project maintenance helikopter dan maintain, inventory stok, barang-barang, maintain part number, dari barang-barang, kemudian juga, task card yang dipakai oleh engineer yang waktu itu langsung hands on ke helikopternya. Dan ternyata nggak semudah itu memang untuk mencari opportunity ke luar negeri, karena balik lagi yang dilihat itu adalah kualifikasinya dan saat itu saya baru 2 tahun lulus dari kuliah. Akhirnya saya memutuskan untuk ngambil S2. Nah, ini ngambil S2 di University of Glasgow. Saya coba LPDP waktu itu gagal. Saya nggak tembus ke LPDP. Kemudian saya coba untuk chevening, itu juga gagal. Kemudian saya coba untuk beberapa beasiswa, waktu itu ada yang ke Italia, ada yang ke Jerman, ada yang ke Jepang, itu juga gagal. Jadi sama sekali nggak ada yang tembus. Sampai akhirnya saya dapat, partial scholarship itu mmm, dari IELTS. Jadi di Indonesia itu IELTS ada dari, aduh saya lupa namanya, salah satu lembaga yang menyelenggarakan tes IELTS itu dia punya sebuah scholarship, di mana kalau kita lewat, nilai tertentu dari IELTS kita, kita nanti bisa punya kesempatan untuk, mempresentasikan, mmm, planning akademik kita ke depannya mau seperti apa dan target-target university-nya di luar itu di mana aja. Nanti kalau misalkan dari mereka melihatnya oke, mereka akan membiayai, beberapa persen dari kebutuhannya dan akhirnya di situ saya coba untuk mengambil kesempatannya, alhamdulillah bisa dapat partial scholarship-nya, dan akhirnya berangkat ke University of Glasgow di Scotland tahun 2018, itu mengambil Aerospace Engineering and Management. Kenapa saya ngambil nggak murni engineering, karena saya waktu itu berpikir, saya pengen bisa jadi seorang generalis. Kalau misalkan jadi terlalu spesifik, nggak ada salahnya, tapi saya juga pengen bisa punya skill manajemen, karena nanti di masa depan saya pengen bisa punya usaha atau bisnis sendiri. Dan akhirnya saya ambil itu 1 semester engineering, 1 semester manajemen. Kemudian yang saya lakukan saat itu ketika saya S2 di Glasgow, itu sebenarnya, saya ngambil sabbatical leave dari perusahaan Airbus di Indonesia. Jadi 1 tahun itu saya statusnya leave, nggak digaji. Dan itu saya waktu itu minta request-nya bahkan sampai ke Singapura, karena waktu itu Airbus Singapura yang punya wewenang ya. Jadi saya sebelum berangkat S2, saya pastiin kalau saya nggak perlu resign dulu, karena saya nggak mau resign waktu itu, karena saya ngerasa dengan punya advantage, masih sebagai karyawan, walaupun memang dianggapnya cuti, tapi ketika saya udah di negara orang nanti, ketika saya udah di UK, saya bisa untuk coba networking ke, cabang kantor yang ada di sana, gitu. Walaupun memang itu nggak dibantu sama kantor Indonesia, tapi itu yang saya mau waktu itu. Dan saya coba ketok pintu sendiri ke beberapa cabang Airbus di UK, salah satunya ada di Filton, kemudian ada di Broughton, itu pabrik tempat semua sayap pesawat Airbus dibuat. Saya pergi ke sana dari Scotland itu pakai, tabungan sendiri, kemudian cari network-nya juga sendiri, saya coba kontak waktu itu, saya datang, saya bilang,
saya lagi S2, saya lagi sabbatical leave, saya mau punya cita-cita untuk bisa kerja di sini, kemudian passion saya adalah ini, skill saya adalah ini, dan divisi yang saya mau adalah divisi ini. Kira-kira bisa bantu nggak untuk buat jadwal sama orang yang ada di divisi tersebut, supaya nanti bisa ketemu sama saya, gitu. Dan waktu itu sempat beberapa orang udah ketemu, ada beberapa juga interview on the spot, dan pada akhirnya gagal semua. Jadi nggak ada yang tembus sama sekali karena memang, sekali lagi kualifikasi saya belum mencukupi apa yang mereka mau. Nah, jadi akhirnya saya selesaikan S2, kemudian kembali lagi ke Indonesia, balik lagi ke Airbus Indonesia. Dan di Airbus Indonesia saya waktu itu bekerja sebagai project manager, dan sebagai project manager saya benar-benar belajar untuk bisa selain engineering, tapi juga untuk bisa me-manage stakeholders ya, karena kita udah mulai interaksi dengan customer, interaksi dengan, BOD dan juga pihak-pihak lainnya seperti vendor gitu. Dan ini salah satu experience yang menurut saya sangat valuable karena sebelumnya ketika saya bekerja sebagai PPIC atau ketika saya kuliah di bidang engineering, ini nggak ada kesempatan untuk seperti itu. Jadi, bekerja sebagai project manager itu ngebuat saya mendapatkan skill baru gitu, yang menurut saya ini valuable, bisa saya integrasikan ke CV atau resume saya, dan juga nanti ketika interview dengan, mmm, pihak interviewer di perusahaan manapun yang mau saya lamar, saya bisa menonjolkan salah satu skill ini gitu. Jadi saya nggak cuman punya background di engineering, tapi saya juga punya background di, eee, project management. Dan saya ngambil S2 salah satunya di Business and Management gitu. Jadi yang saya pikirkan waktu itu adalah diversifikasi background. Jadi semakin banyak keahlian, semakin banyak sudut pandang yang kita punya, saya yakin itu bisa jadi lebih valuable untuk perusahaan yang nanti akan merekrut kita. Jadi itu yang saya percaya saat itu. Dan saya coba untuk daftar lagi, nggak cuman ke Airbus, tapi juga ke perusahaan-perusahaan lain. Waktu itu udah tembus 100 pendaftaran, kalau nggak salah dari 130 itu cuman ada beberapa yang merespon, dan nggak nyampe, saya nggak ingat, nggak nyampe 10 juga yang akhirnya meng-invite untuk interview. Dan akhirnya ada satu yang menginterview saya, kemudian saya berhasil untuk bisa menyampaikan, aspirasi, skill, kemudian kalau misalkan saya bisa masuk ke tim mereka, benefit-nya buat mereka tuh apa gitu, dengan baik. Saya udah bisa menyampaikannya dengan baik, mengintegrasikannya dengan skill yang saya punya, dan akhirnya mereka merasa percaya, that I'm the one, dan akhirnya alhamdulillah bisa dapat kontraknya. Nah, jadi sebagai disclaimer, semuanya ini saya lakukan mandiri ya, jadi ini bukan sebuah, apa namanya, pindah kontrak yang difasilitasi oleh perusahaan, bukan. Jadi memang saya pindah dari Airbus Indonesia ke Airbus UK, tapi ini bukan mutasi, ini bukan, program, apa namanya, naik jabatan atau semacamnya, enggak. Jadi ini benar-benar putus kontrak, kemudian kontrak baru di sana, gitu. Jadi ini saya melewati hal yang sama, proses yang sama dengan teman-teman saya yang daftar dari eksternal, dari non-Airbus, masuk ke Airbus di UK. Saya bicara sama mereka, saya ngobrol sama mereka, dan semuanya prosesnya sama gitu. Jadi, dari situ banyak sekali hal-hal yang saya pelajarin dari semua kegagalan yang saya punya, dari semua, trial and error yang saya punya, sampai akhirnya, eee, ya sekarang alhamdulillah saya masih bekerja di Airbus UK sebagai aerodynamics engineer, dan lagi di Jakarta, cuti lumayan panjang gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing lebih banyak lah gitu Mas Ilham. Ya. Dan ternyata ketika saya di sini banyak banget teman-teman yang tanya ke saya, "Gimana caranya supaya bisa kerja di luar negeri?" Gitu.
Dan nggak cuma satu atau 2 ya, bahkan orang-orang yang nggak saya kenal itu juga tanya ke saya, karena ternyata memang keinginannya itu banyak. Dan yang mungkin kita nggak tahu sebenarnya supply-nya juga banyak. Jadi selain demand-nya banyak, supply-nya juga banyak. Yang biasanya orang nggak tahu adalah cari kerjanya di mana, terus apa yang harus disiapin. Nah, itu kan pain point-nya di situ ya. Jadi setelah saya tahu pain point dari orang-orang itu apa, ya mulai dari situ saya coba untuk mulai sharing ke orang-orang, di LinkedIn juga, di e-book juga, untuk bisa overcome the challenge gitu. Dan ini sebagai bentuk salah satu bentuk, syukur saya karena saya juga pengen bisa untuk ngebantu mereka yang punya tujuan atau mereka punya cita-cita yang sama untuk bisa dapat kerja di luar negeri, supaya lebih mudah gitu. Karena kalau kalau misalkan harus ngelewatin semua yang saya lewatin itu mungkin panjang prosesnya, tapi kalau misalkan kita belajar dari satu sama lain, belajar dari pengalaman gitu, itu akan jauh lebih mudah gitu sih. Jadi kurang lebih seperti itu sih background saya, Mas Ilham. Luar Sorry ini biasa. 30 menit sendiri ya. Luar biasa tadi Mas. Benar-benar jatuh bangun ya. Tapi dari saya dan Mas Rivaldi ini saya bisa ngambil satu kesamaan. Kita sama-sama tidak bercita-cita menjadi engineer. Ya. Nah, iya iya betul. Tapi Nasib sekarang yang saya membawa enjoy kita. sebenarnya. Saya enjoy bekerja sebagai engineer karena bisa bisa mendapatkan kesempatan untuk ngelihat amazing things gitu. Kalau buat saya mungkin karena saya seorang engineer, saya bisa masuk ke pabrik pembuatan pesawat, itu menurut saya luar biasa banget. Jadi, mmm orang-orang belum tentu bisa masuk kalau mereka nggak punya aksesnya gitu kan, dan mungkin Mas Ilham juga sama, mungkin teman-teman karena kebanyakan yang kerja di oil and gas juga sama, sebagai field engineer mungkin punya kesempatan untuk ngelihat rig, offshore rig yang belum tentu semua orang bisa ke sana gitu kan. Jadi, ya banyak yang bisa disyukurin gitu. Terus luar biasa. Kira-kira Mas, kalau misalnya kita nih teman-teman yang di luar dari aerodynamics ya belajarnya, di luar dari aerospace, bisa nggak ya kita join di perusahaan-perusahaan aviation kayak Boeing dan Sukhoi atau Airbus gitu? Bisa. Jadi, saya nggak bisa merepresentasikan Boeing atau yang lain ya, tapi di Airbus sendiri, sebenarnya ketika kita ngomong aerospace, aerospace itu tuh nggak cuman desain aerodynamics dan struktur ringan, kemudian vibration gitu-gitu enggak, tapi salah satu komponen vital untuk pesawat terbang itu ada yang namanya, hydraulic oil, ya kan, untuk menggerakkan servo, electricity wiring, terus juga, electronic equipments-nya, terus juga fuel-nya. Nah, fuel-nya ini juga menarik karena sekarang kan kita di mana-mana ngomong soal carbon reduction. Emission reduction, dan aviation itu dari dulu selalu dicap jadi salah satu industri yang berkontribusi untuk, memberikan karbon yang sangat besar gitu kan. Jadi di dunia penerbangan tuh kita sekarang fokusnya ngebuat sustainable aerospace. Artinya apa? Ngebuat teknologi penerbangan yang enggak mengorbankan bumi kita gitu, yang ramah lingkungan. Salah satunya ada nama SAF ya, Sustainable Aviation Fuel. Itu, eee, ibaratnya aftur tapi dibuat dari bahan-bahan yang organik, dan salah satu pemain besarnya di Indonesia itu Pertamina. Nah, jadi makanya teman-teman di sini kalau misalkan kita bicara soal aerospace industry, itu nggak cuman dari sarjana penerbangan, dari sarjana mesin, elektro, oil and gas, itu juga bisa masuk. Kemudian energi itu juga bisa masuk karena sekarang kita bicara soal electronic aircraft ya kan, itu ada yang pakai hidrogen, ada yang pakai baterai. Kemudian, dari teknik industri itu juga bisa masuk karena pesawat tetap butuh yang namanya,
bandara buat bisa take off sama landing, dan untuk nge-manage bandara, nge-manage air traffic itu nggak mudah, itu ada spesialisasinya sendiri. Jadi sebenarnya hampir semua, nggak hampir semua, tapi ada banyak sekali, kebutuhan-kebutuhan di industri ini yang perlu orang-orang yang punya spesialisasi di luar bidang desain pesawat gitu. Jadi ada harapan nih Mas ya untuk lulusan teknik sipil, mesin, dan lain-lain. Sipil juga iya, sipil apalagi, ya benar. Ini yang menarik tuh gini, sebenarnya ilmu dari teknik penerbangan sama ilmu dari teknik sipil, kalau kita bicara structure, sebenarnya ilmunya sama ya. Kita ngomongin soal, structure integrity dan lain-lain. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah regulasinya. Jadi, saya udah lupa kan ini dari kuliah dan saya juga bukan spesialisasinya di struktur, tapi regulasi di, struktur sipil itu lebih, mungkin lebih lebih rileks dibandingkan regulasi di, eee, desain struktur pesawat. Karena kalau di desain struktur pesawat, kalau misalkan ada satu kesalahan itu bisa fatal akibatnya kan, pesawat bisa langsung, jatuh gitu. Tapi ilmu yang dipelajari di kuliah itu sebenarnya sama gitu, dan ini udah saya cross check sendiri dengan teman saya yang, jurusan teknik sipil waktu itu pas kuliah. Ya, Izin Wah, tanya, ada ada Pak Bevi. Oh iya, Pak Bevi boleh, Pak. salam kenal Mas Rivaldi. Ini menarik ini. Saya izin tanya nih, boleh ya Mas? Monggo, monggo. Menyambung tadi pertanyaan Mas Ilham tuh, saya juga sering juga tuh terima pertanyaan serupa. Kalau bukan pengalaman oil and gas, bisa nggak kerja di oil and gas? Jadi saya juga sering sampaikan, oil gas itu kan bukan hanya ngebor aja, bukan hanya drilling, kan ada support yang lain, misalkan di HR, di finance. Jadi ya sepertinya hal serupa di dunia penerbangan ya. Nah, saya juga pengen tanya Mas Rivaldi nih, gimana caranya bisa join ya di dunia penerbangan? Kalau saya kan bukan dari ya yang nilai akademis biasa-biasa aja lah, nilai pas-pasan, jadi kan susah kalau mau langsung oil and gas. Jadi jalannya muter dulu, ikut dari Mhm. kontraktor, kemudian petrochemical, baru kemudian bisa dapat banyak tawaran di oil and gas. Nah, kalau untuk di penerbangan, saya juga coba cara hal yang serupa. Saya coba belajar mengenai, karena saya di procurement, jadi saya belajar mengenai kontrak leasing pesawat, kemudian apa bagian-bagiannya yang untuk bayar MRO dari engine spare, avionik dan airframe, dan juga cari-cari koneksi. Tapi sepertinya masih sulit ya. Kalau saya kan misalkan tahapannya dulu saya cari untuk oil and gas dari kontraktor petrochemical, kemudian bisa loncat oil and gas. Tapi di pesawat ini stepnya seperti apa ya? Karena saya kan target saya tuh, saya dari dulu tuh selalu apply itu ke perusahaan besar. Saya nggak mau perusahaan kecil, karena kalau perusahaan besar tuh kita bisa belajar lebih banyak, dan kalau kita menyesuaikan skill kita ke perusahaan besar itu, untuk perusahaan yang di bawahnya kita bisa lebih mudah kan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan peluang. Makanya saya selalu target saya perusahaan besar. Sampai saya tuh Ya. pernah berpikir, saya apply ke NASA nggak apa-apa lah, walaupun bagian hanya ngelap knalpot roket, yang penting saya masuk di NASA. Saya coba itu juga dulu apply ke NASA, tapi NASA kan nggak bisa karena harus American citizen ya, harus lewat kontraktornya kalau mau jadi kontraktor di ada perusahaan Brazil atau Jepang. Tapi itu juga masih nggak goal juga. Mungkin Mas Rivaldi bisa kasih saran ya, kalaupun step-stepnya kita nggak bisa langsung, mungkin bisa dari jalan lewat mana yang kita bisa tembus ke aviation. Terima kasih Mas. Ya, makasih Pak Bevi buat pertanyaannya. Ini sebenarnya topiknya adalah lintas industri ya, jadi ganti kerja lintas industri, dan kalau contoh spesifiknya tadi misalkan ke oil and gas dan ke, eee, penerbangan. Sebenarnya ada beberapa caranya, memang nggak mudah, tapi bukan berarti lintas industri ini nggak bisa dilakukan karena, saya yakin di sekeliling kita itu ada pasti kenalan kita yang berhasil untuk lintas industri, pindah kerja dari satu industri ke industri yang lain. Kalau menurut saya dengan contoh yang tadi Pak Bevi, misalkan Pak Bevi sekarang udah punya pengalaman di bidang rekrutmen.
dan kok rekrutmen, di bidang purchasing ya. Dan di bidang purchasing, itu kan sebetulnya sifatnya general, baik itu di oil and gas maupun di MRO, di manufacturer. Sebenarnya ilmunya sama, tapi yang di-handle adalah barang-barangnya yang berbeda dan mungkin juga, projeknya berbeda ya dari segi deadline, nilai dan lain-lain gitu. Yang perlu kita bisa lakukan adalah menyadarkan atau kita bisa untuk menyampaikan ke pihak rekruter bahwa apapun itu industrinya, ilmu yang kita punya itu valid gitu. Jadi, mau itu diaplikasikan di industri oil and gas, mau itu diaplikasikan di industri aerospace atau bahkan di tempat lain, ilmu yang kita punya itu akan bermanfaat buat mereka. Dan itu jadi challenge ya, memang nggak mudah caranya. Kalau yang saya pikirkan, misalkan saya jadi Pak Bevi, saya akan coba cari cara untuk bisa mengaitkan procurement experience yang saya punya dengan hal-hal yang berbau penerbangan. Misalkan di tempat Pak Bevi sekarang kerja, itu apakah ada, helikopter transport? Karena kalau ada kan pasti butuh kontrak dengan operatornya atau mungkin juga dari, pembelian spare part dan lain-lainnya itu di-handle oleh perusahaan kita atau mungkin operator gitu ya. Tapi kalau kita punya experience involved di project yang mendekati ke target industri kita, in this case aerospace, itu nantinya kita akan lebih mudah menjelaskannya ketika kita di proses interview atau kita di proses penulisan CV untuk daftar ke industri target yang kita mau. Jadi semakin banyak, list project yang pernah kita lakukan, yang memiliki kaitan dengan target industri kita, itu akan semakin nanti membantu kita untuk bisa meyakinkan rekruter bahwa, yang tadi, apapun industrinya, ilmu yang saya punya tentang procurement itu bisa dipakai, gitu. Dan yang kedua adalah kita harus bisa spesifik target ke perusahaan yang kita mau. Misalkan, kalau targetnya adalah di aerospace, itu kan perusahaannya ada banyak. Saya ambil contoh aja misalkan di Airbus, itu kita procurement ada dan gede banget pasti kan, karena kita, ngebeli bahan mentah, kemudian kita manufaktur jadi, lempengan-lempengan, besi, kemudian kita buat rangkanya jadi sebuah pesawat gitu kan, dan kita juga ngebeli, electronic components, kita juga ngebeli, engine components dari perusahaan lain, sampai akhirnya mengintegrasikannya jadi satu. Dan di perusahaan-perusahaan besar terutama, yang memegang procurement itu nggak cuma satu orang, nggak cuma satu divisi bahkan. Bisa jadi ada puluhan divisi, bisa ada ratusan orang, bahkan ribuan tergantung size dari perusahaannya. Dan di situ adalah kesempatan karena di era kita sekarang, LinkedIn itu kan mudah banget ya untuk kita reach out. Kita bisa dengan mudah ngebuka LinkedIn, kita cari siapa yang kerja di procurement di perusahaan let's say Airbus atau di perusahaan Boeing gitu. Dan kalau kita dapat, kita bisa coba untuk connect dengan mereka. Kita, bilang bahwa kita punya inisiatif, kita punya aspirasi untuk bisa pindah industri, dan kita minta advice dari mereka seperti apa, itu dulu di awal. Nanti mereka akan ngasih tahu advice-nya, kita harus A, B, C, D misalkan. Nah dari situ kan udah membangun network ya. Dari membangun network itu, kita nanti bisa lanjut tanya lagi, kita bisa lanjut sharing, minta sharing lagi tentang, key point-nya tuh apa sih yang menurut dia, unik di procurement di perusahaannya dia, di industrinya dia gitu, yang ngebedain dengan, perusahaan oil and gas. Nah, kalau kita udah tahu tuh yang membedakan apa, itu bisa jadi nanti argumen kita ketika nanti kita menulis cover letter atau kita, interview dengan orang ya. Jadi kita bisa bilang, bahwa kita ngerti bahwa di oil and gas, budaya procurement-nya ada seperti ini, sedangkan di budaya
industri aerospace procurement-nya adalah seperti ini dan memang ini berbeda. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berkontribusi di situ gitu. Jadi, dengan ngomong gitu aja itu udah ngasih lihat ke mereka bahwa, wah ini orang udah ngerjain PR-nya gitu, ini orang udah sampai belajar ke orang-orang yang ada di industri penerbangan walaupun dia dari industri yang berbeda. Jadi bisa kelihatan tuh, apa namanya, eee inisiatif kita sama mereka dan itu jadi nilai plus gitu. Kemudian yang kedua, dari network yang tadi udah kita dapat, kita bisa untuk bertanya, challenge yang mereka dapatkan itu apa. Jadi misalkan ternyata procurement untuk pesawat terbang itu challenge-nya part number-nya tuh terlalu banyak ya, saya jadi bingung bahkan sampai kita storage-nya itu di facility itu berantakan gitu, kita nggak punya sistem untuk bisa nge-manage-nya, misalnya kayak gitu. Dan kalau kita udah tahu, dan kalau kita punya experience yang sama di industri yang berbeda, kita pernah mengaplikasikan sebuah solusi dan berhasil, nah kita bisa nanti untuk menjadikan itu, value proposition kita gitu ketika kita nanti mendaftar ke misalnya ke aerospace. Itu bisa nanti ditulis lewat cover letter, bisa nanti dijelaskan lewat interview, bahwa kita punya pengalaman yang serupa dan kalau misalkan saya masuk ke perusahaan bapak atau ibu, ke industri yang berbeda memang, tapi saya punya solusi ini, saya bisa mengaplikasikan ini, dan ini bisa jadi sebuah benefit buat bapak atau ibu gitu. Itu salah satunya ya, caranya gitu, Pak Bevi. Dan yang berikutnya mungkin ya memang, networking lagi, dengan beberapa orang yang punya suara untuk memberi keputusan gitu ya. Jadi kalau kita bisa, mereka, kita bisa tahu, celahnya di mana kita bisa memberikan benefit untuk perusahaan mereka, itu nanti akan lebih mudah gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang akan berpikir, "Wah ini main orang dalam dong." Enggak juga, saya nggak kenal sama mereka gitu kan. Saya networking dengan mereka murni dengan skill yang saya punya gitu, murni dengan, experience yang saya punya di bidang yang lain. Dan kalau mereka impress dengan saya, ya itu karena kerja keras saya gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Kita harus bisa untuk networking dan kalau memang, mmm, masih belum bisa, saran saya harus, belajar di situ gitu. Mungkin itu sih Pak Bevi ya kalau dari sudut pandang saya nih. Jadi kalau dari sudut pandang Pak Bevi mungkin ada yang berbeda silahkan nih Pak Bevi. Ya, ya, terima kasih Mas Rivaldi. Iya sih, saya setuju sekali. Saya sudah coba step-step itu ya, cari koneksi di LinkedIn. Kemudian beberapa kali saya apply ke top company seperti apakah Airbus, Boeing dan lainnya. Dan juga di bawahnya turunnya seperti di MRO ya. Juga ikut ya, ambillah kursus mengenai kontrak manajemen untuk di aerospace aviation. Ya moga-moga aja sih, emang seperti tadi Mas Rivaldi bilang kan emang nggak langsung sukses, jalannya panjang. Saya pun juga ke Qatar pun nggak sekali tes langsung lulus langsung berangkat, itu beberapa kali selama 3 tahun tuh saya ikut tes berkali-kali baru ya, rezekinya beda-beda, perjalanannya beda-beda, tapi ya terima kasih sekali Mas Rivaldi ini masukannya buat jadi catatan saya. Ya, Ya, makasih Mas. sama-sama Pak Bevi. Oke, tadi ada Pak Anto mau tanya. Pak Anto jadi tanya kah? Iya, Oh, ya, monggo. Mas Anto. oke. Ah, terima kasih Pak Ilham. Ah, selamat malam Mas Rivaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ato. Ah, ini Mas
terkait apa ya? Saya berbicara sedikit general ya. Bagaimana apa ya platform apa sih yang bisa kita pakai untuk mencari informasi pekerjaan yang terutama di luar negeri seperti Pak Rivaldi, karena tentunya Pak Rivaldi sudah punya banyak insight di sana. Terus kemudian tentang basic nih, fundamental apa yang perlu kita persiapkan sebagai modal yang dasar dulu sebelum nanti bisa next ke level yang sedikit advance, agar minimum bisa informasi itu kita bisa reach out dulu, kan dari informasi baru kita nanti bisa apa ya, mengeksplor diri kita sendiri dari situ. Kalau selama ini kan yang ini dari pengalaman saya pribadi, sedikit terbatas ya untuk informasi mengenai job vakansi yang di luar begitu. Khususnya kalau di bidang saya sih di bidang energi, di bidang power generation begitu. Begitu saja Ya. Mas Rivaldi. Terima kasih. Ya. Ya, makasih pertanyaannya Pak Antok. Jadi sebenarnya kalau kita bilang terbatas, saya kurang setuju. Karena yang paling mudah aja, kita bisa buka ke LinkedIn, kemudian di situ ada fitur job search. Kita bisa masukkan negara tujuan, misalkan Singapura, atau Australia, atau Malaysia, atau Jepang, atau bahkan lebih jauh lagi ke Eropa dan ke US. Saya yakin itu ada lebih dari 10.000 job vacancy per negaranya. Dan dari situ memang nggak semuanya itu bisa applicable untuk orang Indonesia. Nah, di situ adalah PR-nya buat kita. Biasanya perusahaan di barat, terutama yang di barat ya, mereka akan mencantumkan apakah mereka bisa untuk mensponsori visa atau enggak. Jadi kalau misalkan ada statement bahwa mereka tidak bisa mensponsori visa, berarti itu adalah job vacancy yang khusus untuk di negara itu aja. Tapi kalau misalkan mereka tidak menyatakan statement tersebut, ya kemungkinannya ada 2. Yang pertama, mereka bisa, atau yang kedua, mereka nggak bisa tapi nggak mencantumkannya di job description. Dan untuk yang seperti ini kan kita nggak bisa tahu ya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, ini tetap kita jadikan sebuah opportunity. Jadi jangan jangan mengesampingkan dulu bahwa pekerjaan di luar negeri itu nggak nggak applicable untuk orang-orang Indonesia. Karena contohnya gini Pak Antok, di perusahaan tempat saya sekarang bekerja di UK, di Airbus, saya juga involve lumayan sering dengan recruiter dan HR yang kita mencari kita mencari orang untuk di-hire. Dan ketika saya setiap kali ngomong sama user-nya dan sama HR, mereka itu nggak pernah ada keberatan, nggak pernah ada polisi, nggak pernah ada peraturan yang melarang untuk merekrut pegawainya dari Indonesia. Itu nggak pernah ada. Dan saya coba cross check lagi dengan teman-teman saya yang kerja di UK, rata-rata mereka juga sama. Yang mungkin menjadi penghalang adalah perusahaan-perusahaannya itu nggak bisa memberikan sponsorship yang tadi saya bilang. Atau job yang kita biasanya ada berbau militer atau berbau government, jadi memang nggak bisa untuk di-apply dari orang-orang di luar negara negara tujuan itu ya, gitu. Jadi semua job yang di LinkedIn menurut saya itu worth to try, jadi worth to chase ya buat kita. Misalkan Pak Antok tadi di bidang energi, coba di search bar-nya energi gitu ya, di Eropa atau misalkan di Singapura, itu pasti ada, nanti dibaca dulu aja kualifikasinya seperti apa. Dan mungkin yang membuat kita masih belum bisa mendapatkannya, itu adalah kualifikasi yang kita punya memang nggak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh
perusahaan tersebut. Bisa jadi kita overqualified, bisa jadi kita underqualified gitu. Itu yang pertama di LinkedIn, ada banyak banget. Mulai dari situ aja nggak usah bingung. Atau yang kedua, kalau misalkan Pak Antok mau coba cari yang lebih spesifik di tiap negara, di e-book saya, e-book Dapat Kerja itu saya ada satu bab sendiri yang khusus untuk list daftar situs-situs pencari kerja buat negara-negara yang spesifik. Jadi Pak Antok bisa coba lihat dari situ kalau misalkan mau lebih spesifik, dan dari situ nanti ada banyak banget. Cuman mungkin minusnya ada beberapa website yang pakai bahasa mereka sendiri gitu. Jadi bukan bahasa Inggris. Harus ditranslate dulu baru nanti bisa ngerti itu isinya apa. Gitu Pak Antok. Lu masih mute. Oke, Pak Ilham. Satu lagi boleh Pak Ilham? Silahkan. Nah, ini Pak Rivaldi melanjutkan ya, karena saya sangat tertarik ini. Mengenai budaya atau culture kerja ketika kita memang nanti bisa bekerja di luar begitu ya. Apakah di sana itu kita dipandang secara fair, artinya dianggap rata, memang diapresiasi karena kinerja dan skill kita, atau masih ada sejenis intimidasi mentang-mentang dari Indonesia atau apa begitu? Mohon informasinya, Pak. Saya rasa itu setiap negara akan berbeda budayanya. Jadi yang bisa saya sharing ke Bapak ini yang saya rasakan di UK dan juga mungkin teman-teman saya rasakan di UK. Karena di UK itu lebih ke multikultural, jadi diversity-nya lumayan tinggi. Bahkan kalau sekarang London itu disebut salah satu kota yang multikulturalnya itu paling bisa dilihat ya. Jadi di sini kami nggak merasakan secara profesional ya, kami nggak merasakan ada yang namanya rasisme. Dan secara profesional, orang-orang di sini juga akan memperlakukan orang-orang dari Asia atau orang-orang dari Eropa lainnya atau orang-orang dari Australia, Afrika itu sama. Cuman yang paling terasa bedanya adalah di sini benar-benar performance based. Jadi kita benar-benar dilihat dari performa yang kita bisa berikan kepada perusahaan. Dan ini beda dengan di Indonesia, karena mungkin di Indonesia banyak juga yang ibaratnya kita santai-santai aja itu bisa dapat promosi jabatan gitu kan. Nah, sementara kalau di luar itu benar-benar persaingannya itu lebih terasa gitu. Dan performance-nya kita benar-benar di-review dari awal tahun, setengah tahun, akhir tahun, dan bahkan ada periodical check-in dengan tim leader kita mungkin biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Dan yang membedakan adalah di sana lebih dilepas kitanya. Jadi yang penting goal, tujuan itu udah jelas, kita udah tahu apa yang harus kita capai, gimana cara kita mencapai itu terserah gitu. Mereka kayak, I don't want to get involved with that, tapi kalau misalkan kamu butuh bantuan dari saya sebagai seorang team leader, dari saya sebagai seorang CEO-nya misalnya, tell me gitu. Tapi saya nggak akan micromanage kalian, saya nggak akan ngomongin tiap hari harus A, B, C, D gitu. Jadi lebih dilepas kitanya. Gimana, masih ada lagi? Atau Oke, cukup Pak Ilham. siap. Terima kasih Pak Rivaldi. Sama-sama Pak. Tadi Mas Fajar ada raise hand. Wah, terima kasih banyak Pak Ilham. Saya Pak pakai Atok. nggak apa-apa Mas Fajar. Ya Pak, semuanya juga Biar kenal. makasih di sini. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Afila Yunanta nih Pak. Saya kan memulai karir dari tamatan SMK dulu. Terus ngambil sertifikasi BMC di mekanik alat berat. Habis dari situ dulu pernah gagal tuh Pak.
dalam artian pernah mau ngambil kuliah dulu di Mercubuana tapi resign dari perusahaan lama. Terus setelah 2 tahun kemudian alhamdulillah saya berhasil untuk kuliah sekarang cuman di Universitas Dian Nusantara dan itu kampus baru di Jakarta. Itu tahun pembukaannya tahun 2020 dan itu salah satu yayasan dari Universitas Gunadarma. Nah, ini saya pengen tanya tuh Pak, kan saya sering banget tuh Pak ya gagal dalam mengalami berbagai hal sampai takut kayak gitu. Sebenarnya sih untuk permasalahan kegagalan kayak nggak usah ditakutkan gitu loh Pak. Yang penting kita mau mencoba. Nah, kalau misal kita nih Pak antara temen yang fresh graduate ataupun temen yang kerja sambil kuliah yang seumuran saya, maksudnya yang masih seumur antara 20 sampai 23 gitu loh Pak. Kalau misal pengen apply ke perusahaan internasional, siapa sih Pak yang nggak pengen kerja di perusahaan internasional, bahkan kita udah mengekspor dunia luar, maksudnya kayak di luar Indonesia gitu loh Pak. Kan itu menambah nilai plus bagi diri kita sendiri sewaktu-waktu kalau misal kita pengen pulang dari negara luar ke Indonesia bikin usaha, otomatis kita maksudnya sama orang kan dihargain gitu loh Pak. Apa aja Pak yang dibutuhkan Pak? Mungkin itu aja sih Pak. Kalau misal satu lagi Pak, sama sertifikasi TOEFL atau sertifikasi apa Pak yang diperlukan untuk bahasa Inggris supaya bisa ke perusahaan luar negeri? Itu aja sih Pak. Makasih banyak Pak. Oke, makasih Mas Fajar. Jadi nanti Siap tolong Pak. boleh diulang lagi pertanyaan yang pertama ya. Saya coba jawab yang pertanyaan kedua dulu. Jadi pertanyaan yang kedua, sertifikasi bahasa itu bisa ada TOEFL, bisa ada IELTS. Itu tergantung dari negaranya. Jadi ada beberapa negara yang hanya mengaccept TOEFL, tapi ada juga beberapa negara yang hanya mengaccept IELTS, ada juga yang dua-duanya. Jadi Mas Fajar coba tentuin dulu aja negara-negara yang jadi ketertarikan Mas Fajar tuh apa aja, kemudian lihat di internet itu gampang banget, cari aja kalau untuk bisa kerja ke negara itu butuhnya IELTS atau TOEFL atau bisa dua-duanya, atau bahkan ada sertifikasi yang lain, itu kayak di Amerika itu ada yang lain. Gitu Mas Fajar. Dan Baik Pak. yang pertama tadi boleh diulang? Yang pertama itu Pak, kalau misal kan kadang tuh kayak mungkin mau di usia umur 18 ataupun sampai 25 kan seseorang kan pasti pernah kayak takut gagal gitu loh Pak. Tapi sebenarnya dari kegagalan-kegagalan itu mereka berusaha mencoba untuk hal-hal baru. Jadi mereka belajar gitu loh Pak dari kegagalan-kegagalan supaya mereka dapat masuk ke perusahaan yang lain. Apa aja tuh Pak syaratnya tuh Pak kalau misal kita tuh sering banget tuh Pak gagal tapi pengen mencoba perusahaan baru gitu loh Pak. Itu sih Pak. Saya bingung mau jelasin gimana. Oke, saya coba jawab sepengertian saya ya. Jadi Iya Pak. yang namanya gagal, kita kan pasti bakal terus gagal. Pasti akan ada yang namanya Bener Pak. kegagalan di hidup kita ya. Suatu saat yang harus kita percaya bahwa akan ada juga titik baliknya, akan ada titik di mana kita bisa berhasil sukses asalkan kita mau menuju sana. Nah, itu yang penting. Untuk umur-umur sekitar 20 ke 30, saran dari saya yang paling pertama itu itu yang kedua. Yang pertama adalah kenalin diri sendiri dulu. Jadi self-awareness. Tahu dulu kita ini pengennya seperti apa 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tujuan visi jangka panjang kita apa, visi jangka pendeknya apa. Kemudian personality kita apa. Misalkan kita coba ya ikut tes yang free aja, yang gratis misalkan MBTI. Ternyata personality saya itu seperti ini. Gitu. Terus coba juga assess semacam kayak SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, supaya tahu kekuatan saya apa, kelemahan saya apa, dan dari situ ya semuanya diintegrasikan lah jadi sebuah career plan. Jadi kalau misalkan saya tanya, misalkan Mas Fajar 5 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi mau seperti apa, itu udah tahu jawabannya, mau jadi Betul apa, banget Pak. dan mencapai sananya tuh bagaimana caranya tuh Siap, Pak. idealnya kita udah tahu gitu. Jadi pertama self awareness, yang kedua ngebuat strateginya. Nah, baru yang ketiga ya diaplikasikan di karir kita, entah kita mau level up di karir kita sekarang atau kita coba cari kesempatan di
perusahaan-perusahaan yang lain di perusahaan dalam negeri ataupun di luar negeri, industri yang sama ataupun industri yang beda. Tapi ini satu tips untuk bisa mempermudah dapat kerja ke luar negeri. Saran saya, kalau kita udah kerja di Indonesia, kita apply ke perusahaan di luar negeri dengan industri yang sama. Jadi di industri yang sama. Karena Pak, izin nanggepin. boleh. Boleh Pak. Tadi kan pas briefing kan saya kan kerja di perusahaan industri alat berat ya Pak ya. Nama PT-nya PT Zoomlion Indonesia Heavy Industry. Salah satu perusahaan multinational company yang dari China dan merupakan perusahaan BUMN gabungan sama swasta dari Cina buat produk alat berat, dan itu perusahaan nomor 6 terbesar di dunia, alhamdulillah. Meskipun lulusan SMK doang, tapi bersyukur banget bisa ada pencapaian sampai segitunya Pak. Dan tadi pagi deputy manager saya bilang ini bentar lagi ada orang yang mau dikirim ke Dubai buat backup sana selama 6 bulan. Rencananya segitu Pak. Nah, saya pengen, cuman sekarang kan saya lagi kuliah tuh Pak ya. Jadi mau nggak mau saya nggak bisa ninggalin kuliah, soalnya kan saya dari SMK nih Pak, kuliah dulu. Nah, pertanyaan nih Pak, kalau semisal kita rencananya sih tahun ini saya kejar karyawan tetap Pak, bismillah. Kalau semisal karyawan tetap, insya Allah kuliah aman, dan saya pengennya sih sampai insinyur, magister, sarjana, S1 insinyur sama S2 Pak, pengen kayak gitu sih Pak. Meskipun ya kadang mikir itu sih Pak yang yang jadi pikiran tiap malam, yang bikin overthinking tuh bisa nggak ya gitu. Tapi Pak, Bapak kan tadi lulusan di ITB ya Pak ya. Kalau semisal saya sih planningnya sih kalau semisal udah karyawan tetap, seiring berjalannya waktu selesaikan S1 di Jakarta. Sekarang posisi saya lagi di Jakarta Pak. Nah, rencananya sih pengen ngambil sarjana insinyur di UI dan S2 di UI. Nah, kalau semisal kita mau ngambil sarjana magisternya di ITB, gimana ya Pak caranya Pak ya? Biar dapat beberapa universitas kan bagus juga tuh Pak. Nambah relasi juga. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau sebelum saya jawab yang itu, saya kasih saran dulu, tuntaskan dulu target pendidikannya. Jadi jangan sampai kita ngorbanin pendidikan karena dikasih kesempatan misalkan ke Dubai tadi ya. Karena kalau buat saya, mungkin buat orang lain beda, tapi kalau buat saya pendidikannya yang penting kita dapat dulu, kita selesaikan, tamatkan dengan tuntas dulu gitu. Dan opportunity itu nanti akan datang lagi, nggak cuma sekali. Jadi opportunity itu pasti akan datang lagi, dan yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk siap saat opportunity-nya datang. Kita nggak tahu kapan, mungkin 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi kita bisa menyiapkan dari sekarang gitu. Dan kalau tadi setelah ngambil S1 di UI kemudian S2 di ITB, saya rasa sih sangat-sangat memungkinkan ya. Maksudnya udah banyak sekali contohnya yang seperti itu, atau bahkan sebaliknya dari ITB ke UI, ke UGM, ITS gitu ya. Jadi yang perlu Mas Fajar cari tahu mungkin sekarang pendaftarannya itu lewat mana. Nah itu Pak yang pengen saya cari tahu Pak. Jauh-jauh hari saya harus punya planning buat nabung. Kalau misal kayak gitu, apakah bisa untuk ngambil beasiswa ya Pak ya? Soalnya dulu saya nggak ambil beasiswa sih, rencananya pengen langsung kerja aja dari SMK, nggak coba SMPTN atau gimana gitu Pak. Ada, saya nggak bisa jawab beasiswanya apa, tapi ada yang namanya beasiswa lokal dari kampus ya, entah itu di UI atau di ITB. Dan menurut saya bisa mulai dari website masing-masing kampus, kemudian juga di situ kan ada kontak nomor teleponnya, itu bisa coba untuk ditelepon sih Mas Fajar. Jadi langsung tanya aja untuk beasiswa yang tersedia apa dan requirement-nya apa aja gitu. Terima kasih Pak. Mungkin itu aja sih Pak. Sip, semoga bermanfaat ya. Amin Pak. Bismillah. Lanjut Mas Reno. Baik. Selamat malam Pak Ilham, Pak Ilham juga. Halo, tes apa suara saya terdengar Pak? Ya, selamat malam.
Jadi perkenalkan, nama saya Reno, saya merupakan fresh graduate dari Teknik Elektro, demikian. Oke, yang ingin saya tanyakan adalah sebelumnya tadi Pak Rivaldi sempat cerita kalau interview agar menonjolkan diri dengan mengintegrasikan ilmu dan skill yang kita miliki dengan yang perusahaan mau. Salah satu contohnya adalah menawarkan solusi atau inovasi seperti demikian. Nah, saya ingin tahu Pak, bagaimana cara menonjolkan diri ya, dengan menawarkan solusi atau skill yang impactful gitu Pak ya, dan tepat sasaran dengan perusahaan tersebut. Itu aja Pak. Ya, makasih Mas Reno. Cara yang biasanya saya selalu share di LinkedIn, dan ini yang juga saya lakukan waktu apply ke Airbus di UK, itu adalah cari tahu masalah yang mereka dapat itu apa. Tapi gimana caranya? Pertanyaannya itu kan, kita masih dari luar perusahaan, gimana caranya kita bisa tahu masalah mereka apa? Emang mereka mau sharing ke kita gitu. Dan ternyata ada caranya gitu. Ini salah satu cara networking yang biasanya saya sering share. Dan di situ yang perlu kita lakukan, kita tadi kalau kita udah tahu siapa orang yang bekerja di tim yang ada di perusahaan yang kita lamar. Misalnya ya, kita tahu orangnya ada siapa aja dari LinkedIn, atau bahkan kita tahu tim leadernya dari LinkedIn. Kemudian kita connect dengan mereka, dan kita bilang kalau kita sangat tertarik untuk bisa apply ke posisi yang ini, dan kalau boleh kita minta sharing, kita minta mereka berbagi tentang apa yang mereka rasakan selama kerja di perusahaan tersebut, gitu. Jadi kalau mereka bilang oke, kita set up Zoom meeting atau misalkan Google Meet. Nah, di situ kan nanti mereka akan sharing, "Oh, kerja di perusahaan ini tuh benefit-nya gini-gini, bla bla bla, 1, 2, 3, 4, 5," gitu kan. Jumlah karyawannya begini, kita ada cabang di sini sini sini, kerjaan kita kayak gini, biasanya kayak gitu. Dan di akhir pasti dia nanya kan, "Ada yang mau ditanyain lagi nggak?" Gitu. Nah, di situ kita tanya, bukan ini kira-kira butuh berapa orang buat filling the vacancy, atau misalkan ini butuhnya cepat atau enggak, itu pertanyaan standar banget. Tapi pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, "Bapak, Ibu, kira-kira challenge apa, tantangan apa, blocking point apa yang Bapak, Ibu rasakan sekarang atau tim Bapak, Ibu rasakan sekarang, yang ngebuat Bapak, Ibu harus cari orang untuk ngebantu Bapak, Ibu?" Gitu. Jadi kan mereka pasti mencari orang itu karena ada kebutuhan. Kebutuhannya ada karena ada masalah yang mau di-solve, ya kan. Nah, kalau kita tahu masalahnya apa, dari ketika kita ngobrol dengan mereka, ini idealnya sebelum interview ya. Nah, jadi kita nanti punya waktu buat mempersiapkan solusinya itu apa. Misalkan ternyata mereka itu nge-hire orang karena ada satu proyek yang nggak kepegang, dan proyeknya butuh skill orang dengan skill project management, misalnya gitu. Nah, nanti ketika kita interview, ketika kita memberikan proposition value diri kita akan menunjukkan itu bahwa kita ini punya solusinya, kita ini punya experience dan skill di bidang project management. Tahu dari mana? Tahu dari ini loh, pengalaman saya di pekerjaan sekarang atau di pekerjaan sebelumnya. Saya pernah ngerjain hal ini dengan skill seperti ini dan output-nya adalah begini. Atau ketika saya kuliah, saya memakai skill ini, output-nya seperti apa, gitu. Dan ini nanti bisa diaplikasikan ke perusahaan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nge-hire saya. Jadi kita bisa mecahin solusinya bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Jadi, ini lebih ke general aja sih, jadi nggak mungkin kita bisa solving masalah spesifik di dalam perusahaan mereka ketika kita masih ada di luar, ya kan. Tapi ada hal-hal yang sifatnya general kayak tadi misalkan komunikasi, project management, kemudian leadership, atau mungkin pengalaman negosiasi dengan vendor dan lain-lain, itu yang bisa lebih kita tonjolkan gitu. Dan kalau misalkan kita masih fresh graduate, belum punya pengalaman kerja, kita bisa pakai juga pengalaman ketika kita kuliah misalkan di himpunan, atau kita jadi panitia acara, atau kita misalkan masuk ke lomba dan sebagainya macamnya gitu.
Baik, terima kasih Pak. Ya. Dan Mas Ilham, ini mohon maaf mungkin kita satu pertanyaan lagi ya, karena di jam 9 saya udah ada keperluan lain lagi. Oke, siap-siap. Terima kasih, Rivaldi. Oke, terakhir nih dari Mas Edi, Pak Edi. Baik, Pak Ilham, selamat malam. Pak Rivaldi juga selamat malam, salam kenal. Saya Edi Irfan. Nah, saat ini sedang bekerja di mining, di tambang di Tembagapura, tepatnya ya Pak ya. Representatif field engineer dari perusahaan dari Stockholm, Swedia, PT Atlas Copco, Pak. Kebetulan saya tertarik dengan topik ini. Memang pernah ini Pak, ingin sih menjadi seorang aerospace engineering. Hanya saja saya keterimanya di kampus di Jakarta sebagai mechanical engineering, Pak. Yang saya pertanyakan pertama, Pak, mengenai linear atau tidaknya antara mechanical engineering sama aerospace engineering atau kedirgantaraan. Dan yang kedua, Pak, mengenai masalah saya tadi berkaitan dengan yang scholarship ya, Pak ya. Yang saya funding itu, Pak. Karena saya coba cek-cek gitu, Pak. Untuk saya funding ada persyaratan atau requirement minimal punya pengalaman kerja. Kalau yang dari bekerja ya Pak 5 tahun gitu. Sedangkan saya masih jalan 4 tahun. Saya coba search juga kampusnya kayak di Cranfield juga ya Pak, itu aerospace engineering-nya udah lumayan banyak anak-anak teman. Maksudnya lulusan dari ITB Pak. Masalah linear dan tidak linear tadi. Yang kedua, yang ketiga, kalau misalkan saya tetap maksudnya berkarir di rotating equipment atau rotating engineer Pak, itu kira-kira karena saya dulu suka dengan turbin gas Pak, kira-kira ada nggak Pak kesempatan atau opportunity bisa berkarir di dunia aviasi atau pesawat terbang gitu sih Pak. Terima kasih Pak Rivaldi. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi antara teknik mesin dan juga teknik penerbangan itu sangat linear. Jadi kita sama-sama belajar thermodynamics, mungkin aplikasinya beda ya. Karena kalau di penerbangan kita bicara tentang thermodynamics di udara, sementara kalau di mesin mungkin karena ada oil kita juga bicara di dalam bentuk liquid ya. Benar, Pak. Dan untuk rotating turbin itu juga sangat dekat kaitannya dengan pesawat terbang karena kan engine pesawat itu kan turbine juga, rotating juga kan. Jadi secara keilmuan itu sebenarnya kurang lebih sama. Mungkin nanti aplikasinya beda ya karena dari size-nya beda, kemudian output utama akhirnya juga beda. Tapi secara keilmuan itu sama. Jadi kalau misalkan kita mau melanjutkan studi dari teknik mesin ke teknik penerbangan, itu akan sangat linear dan menurut saya itu nggak akan ada hambatannya, nggak akan ada masalahnya. Dan untuk lowongan kerja di aerospace tentunya ada di rotating equipment. Itu bisa nanti lebih masuknya ke engine pesawat. Atau sebenarnya ilmunya juga bisa diaplikasikan ke engine helikopter. Jadi helikopter itu kan sedikit berbeda dengan pesawat terbang karena helikopter itu ibaratnya melawan gravitasi. Sementara kalau pesawat terbang itu kita bilangnya bukan melawan gravitasi, tapi kita bilangnya memanfaatkan gaya angkat ya, gitu. Jadi vektor pesawat itu kalau maju kan ke depan, sementara kalau helikopter itu sebenarnya vektor utamanya ke atas gitu, bukan ke depan. Nah, jadi itu bisa diaplikasikan di bidang itu juga. Gitu, kurang lebih itu sih jawabannya. Baik, Pak Rivaldi. Untuk yang kedua mengenai masalah scholarship tadi, Pak. Kira-kira bagaimana untuk requirement-nya, Pak? Kira-kira ada advice nggak, Pak? Saya rasa saya bukan orang yang tepat untuk bisa berikan tips scholarship ya, karena seperti yang tadi saya share, saya juga gagal di beasiswa Chevening. Cuman ada banyak banget orang-orang di LinkedIn yang berhasil tembus Chevening dan mungkin bisa mulai dari situ nih, Pak Edi. Atau kalau sekarang saya yang terlintas di pikiran,
coba ngomong dengan Pak Hari Patria dulu aja. Beliau itu udah S2 3 kali dan S3 2 kali sekarang di UK. Jadi kalau mau bicara soal akademik, mau bicara soal beasiswa, bicara ke beliau. Namanya Dr. Hari Patria, ada di LinkedIn. Baik Pak Rivaldi, terima kasih Pak untuk penjelasan dan advice-nya. Ya. Akan saya lakukan Pak. Sip, sama-sama. Semoga bantu ya. Siap, terima kasih banyak Pak. Oke, sudah 25.6 nih. Nah, Rivaldi. Kita akhiri kah atau masih nambah lagi? Iya nih, kebetulan saya juga ada keperluan lagi sehabis ini. Jadi kalau teman-teman, ini mohon maaf, jadi harus berhenti sekarang. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, itu silahkan bisa langsung, mungkin lewat dari Mas Ilham boleh, atau DM langsung ke saya di LinkedIn itu juga boleh. Jadi insya Allah nanti saya akan coba untuk bantu jawab pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih Mas Rivaldi. Oke, Ya, sama-sama. oke, teman-teman, alhamdulillah ya. Good, Syukur Pak kita Ilham. Mantap. sampaikan diskusi malam ini luar biasa ya, luar biasa. Saya juga pribadi dapat insight banyak dari Mas Rivaldi, baik dari tulisan, dari postingan-postingan di LinkedIn, dan terutama di malam hari ini ya, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung, meskipun masih online ya. Jadi, Ya, wah, luar biasa malam ini. Terima kasih banyak eh, Mas Rivaldi. Disclaimer sama-sama juga ya. Mas Ilham. Oke, Terima disclaimer kasih juga buat teman-teman semua nih yang udah datang di diskusi kali ini. ya, disclaimer Mas Rivaldi ini punya buku Dapat Kerja ya. Ini bukunya luar biasa. Saya sudah baca meskipun masih belum selesai dan proses ya di tengah kesibukan. Tapi eh, dengan ini ya, dengan apa yang saya baca itu, saya rasa sangat bermanfaat ya untuk teman-teman, terutama untuk yang fresh graduate. Mungkin bisa ambil ilmu dari sana. Kita mulai dari nol sampai bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tuh bisa pakai roadmap yang Pak Rivaldi tulis gitu ya. Itu luar biasa sekali. Bahasanya juga sangat sederhana dan mudah dimengerti. Jadi ya luar biasa lah menurut saya. Saya speechless nih kalau kalau harus berkomentar. Ya, makasih banyak buat reviewnya nih Mas Ilham. Oke, teman-teman, kami sampaikan terima kasih banyak ya atas partisipasinya di malam hari ini dan konsistensinya untuk selalu ikut dan berpartisipasi ya di forum diskusi ngotak ini. Ada Pak Anto, Pak Reno, Pak Fajar, ini Pak Christian ya yang rajin rajin absen di bukan absen ya, present ya di event ngotak ya di tiap malam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Pak Rivaldi atas sharing-sharingnya. Ditunggu di acara-acara berikutnya ya. Jangan bosan-bosan untuk sharing-sharing Mas Rivaldi. Masih banyak Siap. rekan-rekan yang butuh nih. Oke, terima kasih. Saya akhiri sudah jam 9. Terima kasih banyak. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.